Ya, Anda kembali di iNews Sore dan masih bersama kami ada Marwarar Siahaan, mantan Hakim Konstitusi dan juga Zainal Arifin Mohtar, pakar hukum tata negara. Saya ingin ke Pak Marwarar. Pak Marwarar, kita lanjutkan. Lalu bagaimana kita bisa atau untuk menjamin agar para hakim MK ini bebas dari intervensi dalam memutus sidang sengketa Pilpres 2024? Ya, saya kira secara universal tentu banyak hal yang dipergunakan sebagai jaminan-jaminan yang diperlukan, yaitu termasuk pendapatan yang cukup, tingkat hidup, jaminan jabatan yang tidak diobrak-abrik pada waktu yang tidak tetap tepat misalnya dan lain sebagainya. Tetapi tentu saja itu juga salah satu atau beberapa hal yang jaminan dari pemerintah, tetapi salah satu jaminan yang paling besar bahwa mereka juga harus memiliki suatu pertanggungjawaban atau akuntabilitas melalui pengawasan yang bisa kita katakan yang setelah dilakukan sekarang oleh Majelis Kehormatan itu dengan langkah-langkah penuh yang bisa melalui pertemuan-pertemuan untuk meyakinkan mereka setiap hari dan beberapa pertemuan-pertemuan yang tidak sah yang dilakukan misalnya yang bisa menyalurkan pengaruh-pengaruh atau intervensi itu. Saya kira itu di dalam apa yang disebutkan Majelis Kehormatan dengan beberapa checklist yang ada di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah disebutkan itu bahwa mereka tidak boleh menerima tamu misalnya secara tidak sah itu kalau memiliki kepentingan dan lain sebagainya. Tetapi yang penting menurut saya sumpah jabatan juga salah satu yang harus bisa dikontrol. Tetapi sayangnya di kita ini jabatan-jabatan yang bersifat politik maupun judisial itu bahwa mereka itu kalau melanggar sumpah jabatan seringkali tidak ada sanksinya. Tetapi rakyat yang bersaksi di pengadilan kalau dia melanggar sumpah jabatan sumpah di pengadilan itu untuk menjadi saksi, mereka diancam dengan 7 tahun penjara. Jadi saya kira ini juga merupakan satu hal yang telah dibuat di dalam peraturan Majelis Kehormatan. Salah satu bahwa pelanggaran sumpah jabatan itu kenakan sanksi. Ini juga yang harus diingatkan terus-menerus saya kira melalui terbentuknya Majelis Kehormatan secara permanen di Mahkamah Konstitusi. Sementara demikian yang bisa saya kemukakan. Baik, Mas Uceng, lalu seperti apa kontrol yang bisa dilakukan terhadap Hakim MK yang saat ini sedang bekerja jelang putusan besok? Ya, tentunya MK tentu mengamati secara ketat. Mas Uceng, silakan. Intervensi itu kan sebenarnya resiprokal, Mbak Safa. Dalam artian ada intervensi dari luar plus yang diintervensi itu mau terintervensi. Itu resiprokal. Jadi itu terjadi kalau ketemu antara pemberi intervensi dengan orang yang mau menerima intervensi. Maka harusnya memang dua pihak yang harus kita ingatkan. Yang pertama harus kita ingatkan adalah yang mau mengintervensi ini harus dilarang. Mereka yang harus diingatkan karena yang pertama itu penting. Tidak boleh ada intervensi dan itu adalah pelanggaran yang nyata terhadap kekuasaan kehakiman. Kalau kemudian ada orang yang mencoba melakukan intervensi baik secara kekuasaan maupun yang lain-lain. Kita sudah terlalu membiarkan intervensi selama ini. Pak Marwarar pasti tahu persis. Selama ini begitu banyak intervensi dan kita biarkan, tidak ada pelanggar, tidak ada hukuman. Kita contoh misalnya Hakim MK yang tiba-tiba diganti di tengah jalan dan tidak ada sama sekali hukuman yang berarti untuk lembaga yang tiba-tiba melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju dengan Pak Maru, pihak yang mau diintervensi ini kemudian yang harus dijatuhin sanksi. Dalam artian sampai sekarang pelanggaran terhadap sumpah jabatan itu adanya cuma teguran. Ataukah kemudian di ujungnya adalah pemecatan. Tapi tidak ada proses yang lebih berarti. Ya, itu tidak ada yang namanya, bahkan pada praktiknya seringkali kalau mau dipecat dia mundur duluan kan. Dia mundur duluan supaya kemudian tidak terjadi pemecatan. Artinya begini, proses memidana atau gini ya, ancaman yang lebih keras, lebih ketat harusnya juga ada untuk hakim yang dengan sengaja melanggar sumpah jabatannya, apalagi yang mau menjual dirinya kepada orang yang mengintervensi. Pak Marwarar, benarkah selama ini ada pembiaran intervensi terhadap Hakim MK? Seperti apa? Saya kira sudah jelas kasus yang paling
update yang disebutkan Pak Uceng itu. Ada hakim MK dipecat, tidak ada due proses yang dilakukan, apa kesalahannya, pernah dia didengar atau tidak, dipecat saja. Kemudian digantikan oleh orang yang sangat mungkin ingin sekali jabatan itu. Dia hanya ditanya, maukah Anda menjadi hakim konstitusi? Dia, apa saya dengar katanya, dia mau aja katanya. Nah, padahal itu membutuhkan proses yang panjang. Apakah mau memecat dengan mencoba mendengarkan apa kesalahannya dan menggantikan itu, tentu diumumkan dulu, terbuka persaingannya, semuanya untuk mencapai apa yang disebutkan syarat kenegarawanan dari seorang hakim MK. Tetapi justru orang yang sangat mau, tentu saja dia tidak memenuhi syarat untuk itu, tetapi tidak ada sanksi, termasuk ketika kita meminta kepada presiden supaya jangan ditandatangani SK pemecatan hakim itu karena itu melanggar konstitusi. Katanya dari seknek mengatakan karena setara, tidak bisa menghambat itu. Nah, ini juga menjadi soal yang penting sekali, bahwa dalam check and balance presiden itu sendiri memiliki inherent power untuk mencegah pelanggaran konstitusi, tapi dia tidak melaksanakan. Inilah kondisi kita sekarang yang paling gawat sebenarnya. Saya kira demikian, Mbak. Baik, terakhir untuk Mas Uceng, bagaimana jika akhirnya palu Hakim MK patah lagi di hadapan politik seperti tulisan Anda beberapa waktu lalu, Mas Uceng? Iya, saya kira kalau patah sudah berkali-kali ya. Putusan 90 itu patahnya berkeping-keping gitu. Kita berharap sebenarnya kali ini Hakim MK mau dengan rapih menyusun kembali palu hakim itu untuk dirapihkan, ya, untuk disusun, diperbaiki dengan baik gitu. Karena mengganti secara keseluruhan kan mustahil karena hakim-hakimnya masih relatif sama. Tetapi kalau misalnya patah lagi, saya kira memang ada pelajaran yang berarti buat kita, bahwa Mahkamah Konstitusi ternyata bukan lagi kita bisa pandang sebagai makhluk hukum, tetapi dia adalah makhluk politik, ya. Dan seringkali memang putusannya menjadi seperti itu. Dan yang kedua, saya kira selain kemudian kita harus melakukan upaya untuk mengontrol supaya tidak boleh menjadi seperti ini, termasuk mendengungkan misalnya proses etik misalnya ya, karena ada pelanggaran yang nyata terhadap putusan MK sendiri atau kemudian proses MK sendiri, maka yang penting adalah mau tidak mau teman-teman kita semua itu harus membangun budaya oposisi. Karena yang memang selama ini budaya oposisi itu mati. Kita membiarkan Presiden Jokowi menjadi seperti ini, saya kira karena budaya oposisi yang mati. MK menjadi seperti ini karena kemudian tidak ada satupun oposisi yang berani mengingatkan Mahkamah Konstitusi. Ketika mereka mendepak salah seorang hakim itu, mereka aklamasi loh. Yeah. Jadi ke partai-partai di DPR itu aklamasi ketika mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Nah itu beratnya ketika kekuatan politik itu tidak ada yang mau mengambil posisi sebagai oposisi. Maka terakhir tentu saja kekuatan masyarakat untuk menjadi oposisi yang sejati, media berada di situ, itu menjadi prasyarat atau pelampung untuk mengamankan demokrasi kita tetap selamat. Baik, Pak Marwarar, terakhir berdasarkan pengalaman Anda, seberapa besar kekuatan politik ini bisa ikut masuk menekan dalam perkara di MK? Kalau pengalaman saya kira hanya dikatakan tidak secara tegas, tetapi boleh dikatakan kalau hakim MK itu loyal terhadap sumpah jabatannya, sebenarnya tidak besar kemungkinannya mereka melakukan intervensi. Tetapi kita juga harus berani mengingatkan mereka kalau itu ada. Saya pikir juga ketegasan dari pimpinan atau bukan hanya MK, MA juga seperti itu, menegaskan kepada pimpinan lembaga-lembaga yang lain bahwa intervensi sebenarnya kepada instansi MK seperti ini adalah pelanggaran konstitusi yang sangat berbahaya juga bagi sistem kenegaraan kita dan juga terutama dalam mencoba mencapai konsolidasi demokrasi. Oleh karena itu, ya hakim MK itu pimpinannya terutama harus berani sedikit lah
Baik Jangan Pak misalnya Marwarar, sayang sekali waktu ya, kita terbatas. Terima kasih oh ya, Pak oke. Marwarar Siahaan, mantan Hakim Konstitusi, dan juga Mas Zainal Arifin Mohtar, Mas Uceng, pakar hukum tata negara, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, iNews Sore akan kembali usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.